Pemimpin Cina diam-diam ingin memerdekakan Pulau Natuna dari tangan Indonesia. Indonesia nampaknya memang harus waspada dengan manuver Cina di Natuna Utara. Sebab Cina pernah menduduki Pulau Natuna sebelum Indonesia merdeka. Faktor historis inilah yang membuat Cina saat ini menuntut haknya di Natuna Utara di tangan Indonesia. Aneksasi Cina di Natuna dimulai pada dinasti Song. Dinasti Song menjadikan Natuna kala itu sebagai wilayah koloni utara jauh. Mereka kemudian mewariskan kepemilikan Natuna kepada dinasti Ming. Dinasti Ming inilah yang nantinya menjadikan Natuna sebagai garis batas Cina dengan bangsa lain. Menurut pengakuan Cina, Laksamana Cheng Ho sengaja menjadikan Natuna sebagai pangkalan angkatan laut, di mana bila hendak melewati pulau tersebut, maka akan masuk ke wilayah kekaisaran. Natuna lantas sebagai pulau gerbang masuk ke teritorial Laut Cina bagian selatan. Kemampuan Cheng Ho mengelola Natuna menjadikan pulau tersebut punya nilai strategis. Setelah masa keemasan Ming berakhir dan dinasti Qing ada, Zhang Jiku yang merupakan simpatisin Ming ingin mendirikan kekaisaran kecil di Natuna. Zhang bersama 300 pengikutnya migrasi ke Natuna dan membangun kerajaan di sana. Zhang Jiku, penduduk asli Jiangsu, Provinsi Guangdong, mendirikan kerajaan di Pulau Natuna sebelum Belanda menyerbu Indonesia. Kepulauan Natuna beranjak sekitar 400 km dari Zheng Musual, yang garis lintangnya hampir sama dengan Zheng Musual. Jaraknya sekitar 1900 km dari daratan Cina, yang setara dengan jarak antara Guangzhou dan Beijing. Jaraknya 225 km dari titik terdekat ke Pulau Kalimantan. Zhang berhasil menyuplai Natuna jadi pulau strategis bernilai tinggi. Keberadaan Natuna paling utara di Nusantara ini membuatnya menjadi tempat singgah paling nyaman bagi para pelaut. Zhang lantas menyewakan tempat pengeringan ikan hingga jasa keamanan lalu lintas laut di sana. Gegara bisnisnya ini, kerajaan jadi tercium pihak barat. Belanda yang tengah mencari kemudian menyasar Natuna sebagai jajahannya. Usai Belanda berhasil dan riwayat dinasti Ming usai di Natuna, setelah kemerdekaan Indonesia barulah Natuna jadi wilayah NKRI. 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kuomintang Cina kemudian mulai lagi mengungkit masa lalu Cina. Natuna. Adalah Chiang Kai-shek yang membuat peta Elephant Nine Dash-Line yang mengklaim Natuna Utara menjadi milik Cina. Dasarnya cuma peta kuno zaman Ming yang sudah tamat riwayatnya itu. Ketika revolusi komunis terjadi pada 1949, Chiang Kai mendirikan negara Taiwan. Peta Elephant Dash-Line lantas ditemukan Mao Zedong dan ia mengubah peta menjadi Nine Dash-Line. Peta tersebut baru dipublikasikan luas pada tahun 1993. Indonesia yang tahu langsung menyatakan protes keras. Pada tahun 1993, peta yang diterbitkan oleh Cina memasukkan Natuna di wilayah tersebut, yang menyebabkan reaksi keras dari Indonesia yang pernah menuntut klarifikasi dari Beijing. Untuk menegaskan kepemilikan Pulau Natuna, pada 2008 militer Indonesia mengerahkan kekuatan di sana. Pada Maret 2008, TNI mengerahkan 30.000 tentara. Pekan lalu, mereka mulai di dekat Pulau Batam dan Pulau Natuna di Provinsi Riau, Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat, dan Sangkata di Provinsi Kalimantan Timur. Di wilayah laut, Angkatan Laut Gabungan pertama, latihan Angkatan Darat dan Udara dalam hampir 12 tahun diadakan. Cina sendiri rupanya pernah ingin memerdekakan Natuna dan dimasukkan ke dalam wilayah resmi mereka.
Hal itu terjadi pada 1990-an, di mana pemimpin generasi kedua Cina, Deng Xiaoping, mulai merencanakan kemerdekaan Natuna dari Indonesia. Pada awal 1990-an, ada desas-desus yang belum dikonfirmasi di Asia Tenggara. Perwakilan Cina di Kepulauan Natuna memiliki kontak rahasia dengan Deng Xiaoping, seorang tokoh terkemuka di Cina daratan. Deng mengiyakan kemerdekaan Natuna karena di sana masih ada sebagian kelompok yang ingin pulau itu gabung ke Cina. Namun, ia mau mengurus masalah Hong Kong terlebih dahulu sebelum kemerdekaan Natuna. Deng mengatakan bahwa Cina akan mempertimbangkan Natuna setelah kembalinya Hong Kong pada tahun 1997. Indonesia rupanya mencium rencana ini. Gosip yang belum dikonfirmasikan oleh pihak Cina ini memang menarik perhatian pihak berwenang Indonesia. Tak lama kemudian, sebuah penerbit Cina melakukan kesalahan kecil pada tahun 1993. Peta Cina yang diterbitkan saat itu secara tidak sengaja mencantumkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya. Maka pada tahun 1997, pemerintah Indonesia melakukan migrasi besar-besaran pribumi ke Natuna untuk mendongkal kelompok separatis di sana untuk mempertahankan Natuna. Pada akhir 1980-an, populasinya sekitar 15.000 dan pada saat itu orang Cina menyumbang lebih dari 80%. Untuk mengurangi keuntungan populasi orang Cina di pulau itu, pemerintah Indonesia telah berimigrasi dengan jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir. Dan populasinya telah meningkat menjadi 85 dan posisinya telah meningkat menjadi 85.000 jiwa. Orang Cina yang ingin Natuna merdeka tak lagi ada. Media Cina tersebut klaim jika orang-orang Cina di Natuna menginginkan kemerdekaan, namun malah ditindas oleh Indonesia. Menurut laporan masa lalu oleh media Singapura, orang Cina di kepulauan ini selalu ingin mendirikan negara mereka, tetapi mereka ditindas oleh Indonesia. Sejarah mengatakan bahwa perwakilan orang Cina di pulau itu telah meminta Taiwan untuk campur tangan di masa lalu. Setelah media Singapura melaporkan bahwa Jiang Jingkou meninggal dan Li Tinghui berkuasa, orang Cina di pulau itu mengubah harapan mereka. Daratan Tiongkok dan diterima oleh Deng Xiaoping yang diam-diam berbicara tentang kemerdekaan dan integrasi pulau itu ke Tiongkok. Deng mengatakan bahwa Tiongkok akan mempertimbangkan masalah Kepulauan Natuna setelah kembalinya Hong Kong pada tahun 1997. Tapi, gerakan separatis tak tahu diri itu langsung diberangus Indonesia. Pastinya, Indonesia berhak menggunakan segala sumber daya yang mereka punya untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna dari ancaman Cina.